Pedri bertekad bertarung demi kemenangan meski kelelahan. Barcelona pasang harga jual untuk Ferran Torres. Jadi obsesi Deco, Barcelona kepincut bek kanan AS Monaco. Koeman ungkap perasaan De Jong ke Barcelona. Pedri bertekad bertarung demi kemenangan meski kelelahan. Gelandang Barcelona, Pedri berbagi pendapatnya setelah Spanyol mengamankan kemenangan adu penalti dramatis atas Belanda di perempat final UEFA National League. Playmaker muda yang dikenal karena ketenangan dan kecemerlangan teknisnya memainkan peran penting dalam membantu tim nasionalnya melaju ke turnamen tersebut. Namun terlepas dari komitmen internasionalnya, ia sepenuhnya menyadari jadwal padat yang menantinya sekembalinya ke Barcelona. Minggu ini, Barcelona menghadapi dua pertandingan kandang yang sangat penting yang dapat berdampak besar pada posisi mereka di puncak klasemen La Liga. Pada hari Jumat 28 Maret dini hari waktu Indonesia Barat, tim akan menghadapi Osasuna dalam pertandingan yang dijadwalkan ulang. Pertandingan yang ditunda sebelumnya di musim ini karena meninggalnya dokter Barcelona. Hanya 3 hari kemudian, pada hari Minggu malam, mereka akan berhadapan langsung dengan Girona yang juga akan digelar di Estadio Olympic Luis Campanis. Dengan kedua pertandingan yang akan berlangsung dalam rentang waktu kurang dari 72 jam, skuad harus berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik untuk mengamankan poin maksimal. Pedri mengakui kelelahan dengan jadwal yang begitu padat, tetapi tetap yakin tekadnya untuk memberikan segalanya bagi Barcelona. Meskipun dalam situasi yang menantang, ia bertekad untuk membantu timnya mempertahankan peluang mereka untuk meraih gelar La Liga musim ini. Kami sedikit lelah, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami adalah Barca. Jika diputuskan bahwa kami harus bermain pada hari Kamis, kami akan melakukannya dan kami akan memberikan segalanya untuk memenangkan La Liga, kata Pedri, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Perlu dicatat bahwa Pedri menjadi starter di perempat final National League Spanyol melawan Belanda Kamis lalu. Namun pada hari Minggu, ia dimasukkan dari bangku cadangan untuk pertandingan leg kedua. Baru masuk pada menit ke-84. Apa yang awalnya tampak seperti penampilan singkat berubah menjadi penampilan yang panjang saat pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Tambahan waktu 30 menit membuat pertandingan semakin melelahkan, terutama pada titik musim ini ketika para pemain sudah menghadapi kelelahan yang menumpuk. Barcelona pasang harga jual untuk Ferran Torres. Barcelona dikabarkan telah menetapkan harga jual untuk Ferran Torres dengan sang penyerang diprediksi akan hengkang pada jendela transfer musim panas ini. Torres yang telah mencetak 13 gol dan 3 assist dalam 32 penampilan musim ini kesulitan mendapatkan tempat di starting 11 karena persaingan ketat di lini depan Barcelona. Meski memiliki kualitas yang tak diragukan, Torres terhambat oleh performa gemilang Robert Lewandowski sebagai penyerang tengah, serta Lamine Yamal dan rapinya di posisi sayap. Dengan minat dari beberapa klub top Eropa, Barcelona siap melepas Torres dengan harga antara 35 juta euro hingga 45 juta euro. Ferran Torres bergabung dengan Barcelona pada 2022 setelah sebelumnya membela Manchester City. Selama 2 musim terakhir, Torres telah mencetak 38 gol dan memberikan 16 assist dalam 145 penampilan di semua kompetisi. Ia juga mencatatkan rekor impresif dengan 8 gol dan 3 assist dalam 20 pertandingan Liga Champions. Meski memiliki statistik yang cukup baik, Torres kesulitan mendapatkan tempat di starting 11 karena persaingan ketat di lini depan Barcelona. Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan rapinya telah menjadi pilihan utama pelatih Hansi Flick musim ini. Beberapa klub top Eropa dikabarkan tertarik untuk merekrut Ferran Torres musim ini. Menurut laporan dari VKS, Barcelona mematok harga antara 35 juta hingga 45 juta euro untuk melepas sang penyerang. Manchester United dan Liverpool disebut-sebut sebagai 2 klub yang paling serius mengincarnya.
Aston Villa juga dikabarkan tertarik, terutama jika mereka berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Torres yang pernah bermain di Premier League bersama Manchester City dianggap sebagai salah satu pemain yang cocok untuk kembali bersaing di liga terbaik Inggris. Ferran Torres memiliki pengalaman bermain di Premier League bersama Manchester City, di mana ia mencetak 16 gol dan 4 assist dalam 43 penampilan. Kualitasnya di level tertinggi sudah terbukti, dan ia dianggap sebagai pemain yang memberikan dampak langsung bagi klub manapun yang merekrutnya. Jadi obsesi Deco, Barcelona kepincut bek kanan AS Monaco. Barcelona dikabarkan sedang berusaha keras untuk mendatangkan Van der Sar, bek kanan AS Monaco pada jendela transfer musim panas ini. Deco, direktur olahraga Barcelona, disebut-sebut terobsesi dengan pemain berusia 23 tahun itu dan melihatnya sebagai pemain ideal untuk memperkuat lini pertahanan tim Katalan. Van der Sar yang telah tampil 5 kali untuk timnas Brasil dipandang sebagai solusi untuk persaingan di posisi bek kanan. Meski Jules Koundé saat ini menjadi pilihan utama di posisi bek kanan tersebut, Barcelona membutuhkan kompetisi yang lebih ketat untuk meningkatkan performa tim. Van der Sar dengan catatan 8 gol dan 13 assist dalam 118 penampilan untuk Monaco dianggap cocok dengan profil yang dicari oleh Barcelona. Van der Sar memiliki kemampuan bertahan yang solid dan juga berkontribusi dalam serangan dengan catatan 2 gol dan 4 assist dalam 34 pertandingan musim ini. Van der Sar memulai karir profesionalnya di Gremio sebelum bergabung dengan Monaco pada 2022. Sejak itu, ia telah berkembang dan menjadi pemain penting bagi klub Liga 1 tersebut. Performanya yang konsisten membuatnya menarik perhatian beberapa klub Eropa termasuk Barcelona. Meski Van der Sar cocok dengan profil yang dicari Barcelona, proses transfernya tidak akan mudah. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki kualitas tinggi dan telah berhasil menjadi bagian penting dari timnas Brasil. Tampil di 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka. Hal ini membuat harga transfernya diprediksi akan cukup mahal. Selain itu, Van der Sar tentu ingin menjadi pemain starter di klub barunya. Namun hal ini bisa menjadi tantangan bagi pelatih Hansi Flick, mengingat Jules Koundé saat ini menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Koundé sendiri sulit digeser karena dia telah menjadi salah satu pemain terbaik Barcelona musim ini. Jika Barcelona kesulitan mendatangkan Van der Sar, klub dikabarkan juga mempertimbangkan opsi lain untuk posisi bek kanan. Omar El Hilali dari Espanyol dan André Ratiu dari Rayo Vallecano disebut-sebut sebagai target cadangan. Kedua pemain tersebut dianggap lebih terjangkau dan bisa menjadi pilihan yang baik untuk memperkuat skuad Barcelona. Dengan persaingan ketat di posisi bek tengah antara Pau Cubarsí, Ronald Araujo, dan Inigo Martinez, Koundé kemungkinan besar akan tetap bermain sebagai bek kanan. Hal itu membuat Barcelona perlu mempertimbangkan dengan matang apakah Van der Sar akan menjadi starter atau sekedar pilihan cadangan. Koeman ungkap perasaan De Jong ke Barcelona. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengindikasikan Frenkie De Jong bertahan di Barcelona. Namun Koeman tak mau campuri keputusan masa depan De Jong. De Jong 27 tahun, tinggal memiliki sisa kontrak dengan Barcelona sampai musim panas 2026. Masa depan De Jong sempat dipertanyakan setelah bolak-balik mengalami masalah kebugaran sejak musim lalu. Setelah benar-benar pulih, De Jong bukan pemain tengah pilihan pertama pelatih Hansi Flick. Dalam total 29 penampilannya di sepanjang 2024-2025, gelandang internasional Belanda itu cuma 12 kali menjadi starter. Frenkie De Jong hanya sekali dimainkan penuh dalam 15 penampilannya di La Liga dan rata-rata hanya bermain selama 45 menit dalam masing-masing 9 penampilan di Liga Champions. Kendati demikian, De Jong dilaporkan tidak berencana hengkang. Barca juga disebut siap menawarkan perpanjangan kontrak 4 tahun tanpa kenaikan gaji.
De Jong beraksi selama 105 menit saat Belanda disingkirkan Spanyol dalam laga perempat final leg kedua UEFA National League. Ronald Koeman memilih bungkam dengan kepastian masa depan pemainnya itu. Sebelumnya dia tidak bisa bermain penuh karena masalah yang dia bawa. Tapi dia itu kan seorang pemain hebat dan telah kembali ke performa terbaiknya, sebut pelatih berusia 62 tahun ini. Saya tahu dia mencintai Barcelona, tapi saya bukan orang yang menilai apakah dia harus memperpanjang kontraknya atau bertahan dengan timnya, lugas Koeman.